Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat SD Muhammadiyah Inovatif Mbak Retno. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Pada hari ini, kita akan belajar tentang akhlak di bab yang ketiga mengenai cara bergaul. Kita simak baik-baik, nggih. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang adab pergaulan terhadap guru. Sudah anak-anak ketahui bahwasanya guru itu adalah orang yang mendidik dan mengajar kita tentang berbagai macam ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, guru itu adalah orang tua di sekolah, yang mana dengan tujuan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dengan ikhlas dan memberikan segala kemampuan untuk anak didiknya. Keberhasilan anak didiknya itu adalah kebahagiaan dan kebanggaan baginya. Nah, bagaimana cara bersikap terhadap guru? Nah, adab terhadap guru. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu maupun berpisah. Jadi, ketika anak-anak bertemu dengan bapak atau ibu gurunya, itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian yang kedua, duduk dan mendengarkan penjelasan guru pada saat di kelas. Jadi ketika bapak atau ibu guru sedang memberikan pelajaran atau memberikan penjelasan tentang sesuatu, maka anak-anak duduk dengan tertib dan mendengarkan. Kemudian yang ketiga, taat dan patuh terhadap nasihat-nasihat yang bapak atau ibu guru berikan. Tentunya nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, berbicara dengan sopan, bertanya apabila ada pelajaran yang belum dimengerti, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru. Itu tadi merupakan adab terhadap guru. Kemudian yang selanjutnya, adab pergaulan terhadap yang lebih tua. Dalam bergaul sehari-hari terhadap orang yang lebih tua, kita harus menghormatinya. Nah, orang yang lebih tua di sini maksudnya adalah seperti kakek, nenek, kakak, atau kakak kelas ketika anak-anak sedang di sekolah. Nah, bagaimana bersikap yang baik terhadap orang yang lebih tua? Yang pertama, itu adalah menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berbicara. Kemudian yang kedua, mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ketika bertemu itu mengucapkan salam. Kemudian yang keempat, hormat dan rendah hati. Yang kelima, bersikap lemah lembut. Kemudian, hormat terhadap orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya, adab pergaulan terhadap yang lebih muda.
Yang lebih muda di sini maksudnya adalah orang yang usianya itu lebih muda dari kita. Contohnya, adik kandung di rumah. Kemudian kalau di sekolah berarti adik kelas. Nah, berarti kalau di sekolah berarti adik kelas kita kelas berapa? Ada kelas 2, kemudian kelas 1. Itu termasuk orang yang lebih muda. Nah, bagaimana cara kita bersikap dengan orang yang lebih muda? Yang pertama, itu adalah menyayangi dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, memberi contoh dengan perilaku terpuji. Kemudian yang ketiga, memberikan nasihat-nasihat yang baik. Yang keempat, bersikap lemah lembut dan mengingatkan apabila melakukan kesalahan. Kemudian, ada pergaulan dengan teman sebaya. Teman sebaya kita berarti ada teman satu kelas kita, itu merupakan teman sebaya atau teman sepermainan. Atau bisa disebut dengan teman yang seumuran dengan kita. Nah, jika kita ingin disenangi banyak teman, maka dalam pergaulan kita sehari-hari harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus ramah terhadap semua teman. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti dengan perkataan dan perbuatan, berarti tidak boleh berkelahi, tidak boleh menghina. Begitu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh berkata bohong dan ingkar janji. Jadi ketika kita sudah berjanji dengan teman kita harus menepatinya. Yang keempat, memupuk rasa percaya terhadap teman. Tidak boleh sombong, tidak boleh membicarakan kejelekan mereka, dan kita harus setia kawan. Kemudian yang selanjutnya, adab terhadap orang yang sakit. Jadi, ajaran agama Islam itu mengajarkan salah satu kewajiban muslim yang satu dengan yang lain, itu dengan menengok orang yang sedang sakit. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, bahwa hak orang Islam atas orang Islam lainnya itu ada 6. Nah, yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian yang kedua, jika diundang, maka datanglah. Kemudian yang ketiga, jika minta nasihat, maka berilah. Yang keempat, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah dan doakanlah yarhamukallah. Kemudian yang kelima, jika sakit maka jenguklah. Kemudian yang keenam, jika meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Selanjutnya, adab menjenguk orang yang sedang sakit. Jadi, apa toh yang harus kita lakukan ketika sedang menjenguk orang yang sakit? Yang pertama itu adalah kita harus mendoakan agar segera
diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat agar tetap sabar, tabah, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memberikan saran agar selalu berzikir dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, memberikan saran agar selalu mengikuti petunjuk dari dokter. Kemudian yang kelima, membesarkan hatinya agar mempunyai semangat untuk segera sembuh. Jadi kita harus memberikan semangat untuk yang sedang sakit agar segera sembuh. Kemudian yang keenam, menghiburnya agar tidak terlalu sedih atas musibah yang diterimanya. Nah, kemudian manfaat menjenguk orang sakit. Jadi manfaatnya yang pertama, bagi orang yang sedang sakit itu akan merasa senang karena ada yang memperhatikan dan bisa membangkitkan semangatnya. Nah, bagi orang yang menjenguk itu akan menambah syukur kepada Allah karena apa? Karena diberikan kesehatan dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagi keduanya, jadi bagi orang yang sedang sakit dan bagi orang yang menjenguknya, itu akan menambah atau akan mempererat tali silaturahmi. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kebersihan. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar virus corona itu segera hilang dari bumi pertiwi kita. Amin. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.